Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Devan Kicau. Pada kesempatan kali ini saya mau ngelanjutin sharing rawatan lovebird betina konslet dengan untul paut di part 2 atau bagian 2. Untuk yang baru gabung, jangan lupa nonton yang bagian satunya, bisa dicek di video Devan Kicau. Dan oke, langsung saja. Untuk hal yang pertama saya mau bahas tentang bagaimana setelah untul paut ini beranjak dewasa. Kemarin kita sudah bahas sedikit untuk emosi dan birahi. Kita juga udah bahas kenapa harus dengan untul paut untuk pasangannya. Nah, kali ini saya mau bahas bagaimana setelah si paut ini mulai berumur atau sudah dewasa, apakah harus diganti nanti atau pertahanin aja. Di sini kita lihat dulu si paut ini jenis kelaminnya apa, jantan atau betina. Yang pertama kita bahas dulu gimana kalau pautnya ini jantan setelah dewasa. Kalau jantan setelah dewasa itu pasti keluar birahi kawinnya. Birahi kawin kan itu bisa juga berpengaruh sama birahi si betina ini. Pasti si jantan minta kawin, terus mancing-mancing si betina ini dengan suara birahi kawinnya itu kan. Nah, kalau sudah terlihat seperti itu, kita ganti aja. Kita cari paut lagi untuk dipasangkan. Tapi dengan catatan jangan langsung cabut terus diganti gitu aja. Karena posisi seperti itu kebanyakan si betina ini lagi naik emosinya. Bisa-bisa dihajar nanti pasangan barunya itu. Lalu bagaimana? Itu kita setelah cabut pasangannya, kita sendiriin dulu si betina ini, taruh di sangkar bulat atau kotak juga bisa. 2 sampai 3 hari lah, biar dia agak terbiasa sendiri. Setelah 2 sampai 3 hari itu baru kita deketin sama untul yang baru, tapi jangan langsung dicampur, ditempelin aja dulu di sebelahnya. Kita lihat reaksi si betina ini seperti apa. Itu kalau saya biasanya sampai 3 hari tak tempelin di sebelum ini saya campur, itu saya tempelin terus pagi, siang, malam. Biasanya setelah 2-3 hari tidurnya kan nempel tuh, tapi dalam 2 kandang kan ditempelin nggak gitu. Nah, itu besoknya coba kita campur, terus kita lihat cocok apa enggak. Jangan langsung ditinggal, kita amati dulu dia akur apa enggak. Biasanya pertama sih langsung akur, tapi kita tungguin aja 1 sampai 2 jam. Kalau masih akur, syukur-syukur udah mau ngeloloh, insya Allah itu cocok. Terus kita masih harus amati lagi beberapa hari, dia masih gacor apa enggak, kesehariannya seperti apa, masih sama seperti biasanya apa berubah gitu. Berubahnya itu menurun apa masih stabil, syukur-syukur tambah bagus. Kita harus cermati itu. Nah, kalau pasangan sebelumnya itu jantan. Terus gimana kalau pasangannya atau pautnya itu betina setelah dewasa? Kalau pasangannya ternyata betina, hal pertama yang harus kita amati yaitu performa gacuan kita di lapangan seperti apa masih enak, apa masih stabil. Apa kita harus benar-benar kita amati. Terus di rumah juga seperti apa, kita juga harus amati setiap hari. Biasanya betina kalau udah dewasa kebanyakan ini sih jadi kurang akur. Meskipun burung ini dipasangkan lama kan sejak paut, karena betina kalau udah dewasa
juga pasti keluar birahinya kan, naluri 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 lovebird-nya sendiri itu, naluri alami. Di sini kita harus benar-benar amati setelah pasangannya ini birahi masih akur apa enggak, kita lihat. Nah, kalau jadi kurang akur di rumah, di gantangan juga performanya menurun. Yang kita harus lakukan ya tetap kita ganti aja pasangannya. Caranya sama seperti yang saya bilang tadi, yang jangan dicampur, terus beberapa hari kita tempelin dulu, terus kita amati lagi. Terus gimana kalau pasangan betina ini tetap masih enak, masih akur, performa juga masih bagus, ya itu kita pertahanin aja. Tinggal kita lanjutin rawatan seperti biasa, dengan catatan kita harus ekstra mengamati birahi juga emosi gacuan kita, karena pasangannya ini sama-sama dewasa. Kita harus paham, jangan jangan dia udah akur terus didiemin aja, jangan. Betina memang agak ribet sih, memang agak ribet nyeting lovebird ini, apalagi betina. Tapi teman-teman jangan anggap itu beban, anggap aja itu seni merawat burung. Karena kalau settingan atau rawatannya mudah itu ya nggak mahal burung ini ya. Yang bikin mahal kan seninya. Untuk kita berusaha ngerawat, kita bikin gacornya aja kan lama tuh prosesnya. Untuk rawatan harian masih sama seperti yang saya bahas di bagian 1. Untuk betina memang kita agak lebih ekstra mengamati, dan di rawatan hariannya itu memberi ekstra fooding juga harus hati-hati. Jangan terlalu sering juga, jangan terlalu jarang juga sih. Kita harus benar-benar tahu kebutuhan ini sih gacoan kita. Jangan asal ngasih pakan. Kadang juga ini sangkar juga sangat penting, terutama untuk kebersihannya. Burung lovebird atau burung lainnya memang agak rawan kan terkena penyakit kalau sangkarnya kotor, kita rawatannya kurang. Tapi itu bisa kita hindari dengan cara itu. Kita rajin bersihin kandang, ngasih pakan yang sehat, dan air minumnya juga kalau bisa sering-sering ganti. Itu yang saya lakukan untuk gacuan betina milik ini sih, betina konslet milik saya ini. Masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita bahas tentang betina konslet ini. Masih banyak juga rawatan, juga settingan tentang betina. Dan semangat terus untuk teman-teman nyeting gacuannya, khususnya pemain lovebird betina maupun jantan. Jangan patah semangat, masih banyak cara untuk bikin gacuan kita tampil. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi, saya hanya berbagi pengalaman, bukan maksud menggurui atau semacamnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus channel Devan Kicau.